udahlah. Kalau Anda muslimin wal muslimah yang memang tidak suka sama saya, yang gak usah nonton saya lah, gampang aja. Saya juga nggak ini banget lah. Bukan untuk jadi ngetop kristolog, nggak penting buat saya. Ini ya, saya malam ini pemirsaku sayang, yang aku sangat hormati. Antum semua muslimin yang jago lah. Ya, antum lebih jago, lebih Islam daripada Ana. Ana ini siapalah, ya. Udahlah ya. Shalom saudaraku, kembali lagi bersama saya Yohanes Talan di channel ini. Terima kasih sudah setia menonton terus di channel ini. Tuhan memberkati kita semua. Setelah kala debat kemarin dengan Pak Esra Soro, umat muslim bukan makin sayang sama dia karena sudah berani tampil untuk debat dengan Pak Pendeta Esra Soro, tetapi malah mereka tidak suka sama dia. Setelah umat Islam tidak suka sama dia dan banyak yang membuat video dan kritik dia, malah dia ngambek guys. Mulai ngambek dia. Bahkan dia katakan bahwa kalau memang saya tidak lebih top dari Anda karena Anda lebih Islam dari Islam. Ya wajarlah mereka mungkin lebih Islam dari Islam. Kenapa? Karena mereka mungkin sejak lahir sudah Islam. Berbeda dengan Anda yang Anda baru mualaf terus masuk Islam. Setelah itu obrak-abrik Islam dengan begitunya. Kenapa saya katakan begitu? Karena Anda berbohong dengan berbohong dan berbohong, sehingga nama Islam mulai begitu jelek di mata umat yang lain, termasuk umat Islam sendiri pun jelek, maupun di kalangan umat yang lain, umat Kristen dan lain-lain, karena kelakuan Anda yang selalu berbohong dan terus berbohong. Kemarin debat pun juga Anda mengatakan bahwa kalau bahas tentang Islam saya tidak mengerti karena saya tidak paham tentang Islam. Ya wajarlah Anda tidak paham. Kalau Anda tidak paham, lebih bagus berhenti berdakwah dan berhenti juga jadi ustadz. Kenapa saya katakan begitu? Anda tidak mengerti Islam sama sekali. Bagaimana mungkin Anda mau mengajar ke orang lain, mau mengajar ke saudara muslim lain, sedangkan pada saat yang sama Anda tidak mengerti Islam. Nah, ketika Anda bahas tentang kekristenan, malah bukan Anda bahas dengan tujuan benar, malah Anda manipulasi semuanya dengan berbohong. Anda mencopot-copot ayat sehingga menafsir sesuka-suka hati. Dan itu terbukti ketika Anda mengaku bahwa Anda lulusan S3 dari Haifa, bahkan sekolah teologi di STT Jakarta. Tetapi terbukti ketika debat kemarin Anda betul-betul tidak sebuah apa-apa. Kalau kita melihat Anda ya, Bung Kainama, ketika melihat dari sosial media, dari YouTube dan lain-lain, TikTok misalnya, malah Anda berkuar-kuar seolah-olah Anda paling pintar di Indonesia dan paling mengerti tentang kekristenan. Tapi ketika debat kemarin, kok Anda diam? Alasannya Islam punya etika untuk berbicara. Tetapi kalau debat secara langsung malah Anda bahas tentang etika. Tetapi ketika lewat media sosial, Anda berkuar-kuar seolah-olah Anda lebih hebat dari yang lain. Jadi wajarlah orang muslim kecewa dengan Anda. Kenapa? Karena lewat media sosial Anda kelihatan sangat hebat. Tetapi waktu debat langsung secara live dengan Pak Pendeta Soro, marah Anda jadi lembut. Kok bisa ya selembut itu? Padahal kalau di channel YouTube malah berkuar-kuar. Jadi memang umat Islam ini harus cerdas ya. Kenapa saya mau katakan? Karena harus pintar dan harus melihat bahwa ustadz mana yang perlu harus jadi panutan, jadi terima pengajaran dia dengan ustadz yang lain. Kalau saya contoh si ustadz yang disebut Ustadz Kainama, Dolitan, Juma dan lain-lain itu mereka hanya numpang pamer supaya bisa mencari uang, bisa mencari makan di situ. Jadi oleh umat muslim harus pintar supaya
tidak usah memakai mereka lagi. Apalagi mereka berdakwah hanya menjelek-jelekan agama lain, padahal mereka tidak mengerti tentang agama Islam sendiri. Hanya mereka datang berdakwah dan menjelekkan agama lain dan membawa kebohongan. Sehingga agama Islam itu sendiri bukan malah dikenal oleh banyak orang supaya orang tertarik kepada orang Islam, tetapi malah orang menjauh. Kenapa orang menjauh? Karena yang menyebarkan kebohongan adalah orang Islam sendiri. Jadi yang jelas adalah yang merusak Islam adalah ustadz-ustadz yang baru masuk Islam dan seolah-olah mengerti lebih dari orang Islam. Jadi ustadz kayak nama, bagi saya Anda stop sudah jadi ustadz, dan juga lebih baik Anda jadi masyarakat biasa, tidak perlu berdakwah di mana-mana, supaya Anda tidak usah bikin malu umat Islam dan tidak usah mengecewakan agama-agama lain dengan dakwah-dakwah yang tidak benar, hanya membawa kebohongan. Shalom, salam waras untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat. Salam untuk buat bungkai nama. Semoga satu saat kembali ke jalan yang benar, yaitu menyebarkan kebenaran, jangan kebohongan. Atau lebih tepat Anda balik ke Kristen lah, supaya bisa mendapatkan keselamatan. Karena keselamatan hanya ada di Kristenan. Jaminan keselamatan kau semua agama hanya ada di Kristenan. Tidak ada agama lain yang pasti memberikan keselamatan itu, yang jaminannya pasti. Tidak ada selain dari agama Kristen, tidak ada. Tetapi agama Kristen jaminannya adalah memberikan keselamatan itu pasti. Karena Yesus sudah mati menebus dosa kita, sehingga kita tinggal percaya kepada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Shalom, Tuhan memberkati. Udahlah, kalau Anda muslimin wal muslimah yang memang tidak suka sama saya, yang gak usah nonton saya lah, gampang aja. Saya juga nggak ini banget lah. Bukan untuk jadi ngetop kristolog, nggak penting buat saya. Ini ya, saya malam ini pemirsaku sayang, yang aku sangat hormati, antum semua muslimin yang jago lah. Ya, antum lebih jago, lebih Islam daripada ana. Ana ini siapalah, ya. Udahlah ya. Pandai-pandai kita menyembunyikan bangkai, satu saat juga bau bangkai itu akan tercium. Saya dari sana pertama, dari Haifa pertama, saya pulang ke Indonesia, lalu saya ditahbiskan, diangkat, disahkan untuk menjadi pelayan di rumah Tuhan. Dan itu valid, silahkan dicek. Ini valid, saya bertanggung jawab untuk itu. Saya tersertifikasi dan saya terakreditasi. Sekali lagi nama saya Kai, nama saya adalah mantan pendeta. Saya lulusan sekolah tinggi teologi Jakarta. Saya juga pernah sekolah master di Belanda. Saya lanjutkan sekolah doktor di Haifa. Tapi itu semua bohong. Ini valid, saya bertanggung jawab untuk itu. Saya tersertifikasi dan saya terakreditasi. Sekali lagi nama saya Kai, nama saya biasa berdakwah di gereja. Saya banyak mualafkan orang Kristen dalam gerejanya. Karena itu saya dipukuli sampai tulang-tulang patah. Tapi itu semua bohong. Ini valid, saya bertanggung jawab untuk itu. Saya tersertifikasi dan saya terakreditasi. Sampai kapan begini, bertobatlah sebelum ajal menjemputmu. Sejak tahun 2009 sampai dengan hari kemarin, alhamdulillah hari Sabtu minggu kemarin, alhamdulillah Allah percayakan sudah 778 orang yang Allah percayakan untuk saya tuntun syahadat. Dan 80% dari 778 orang itu kita tuntun syahadat di dalam rumah ibadah mereka, di dalam gereja dan katedral.
Dan 80% dari 778 orang itu kita tuntun syahadat di dalam rumah ibadah mereka, di dalam gereja dan katedral. Dan itu valid. Dan itu valid, silahkan dicek. Ini valid. Dan saya bertanggung jawab untuk hal itu. Nah, lo ketahuan ya, bohongin orang ya. Thank you for the happiest year of my life.